Halo, aku Ninis, dan selamat datang di segmen Read With Me. Jeng, jeng, jeng. Nah, jadi ini konsepnya adalah kita akan membaca buku bersama. Kamu dengan bukumu, aku dengan bukuku. Sebenarnya aku belum matokin apa ya, kayak biasanya kan baca 30 menit, habis itu kita saling diskusi bertukar isi bacaan. Cuman karena aku belum memikirkannya lebih mendalam, jadi sepertinya kita membaca diam-diam saja dulu. Baru nggak tahu mungkin sampai aku selesai baca dan kamu selesai baca terserah sih. Soalnya uh, toh kalau misal aku udah selesai baca, toh kalau sisa kamu udah selesai baca dan aku belum selesai, kamu bisa melakukan hal lain seperti menulis, makan, ya. Jadi istilahnya kayak temenin aku baca buku gitu. Oke, dan buku yang akan aku baca pada sesi ini adalah Semasa, karyanya Teddy Uekusuma dan Messi Ang. Kalau tidak salah ingat, mereka berdua ini adalah founder dari toko buku Pos Santa yang ada di Pasar Santa yang di Jakarta. Dan ya, aku beli ini uh, bersama orang tuaku pas kemarin ada acara Jogja Book Fair gitu. Dan ya, bukunya tipis, berapa halaman ya? 147 dan aku sekarang udah di halaman 111. Jadi mari kita memulai segmen Read With Me. Oke, enjoy the book.
Comfort book. Oh, maaf. Oke. Ya, sepertinya sudah lebih dari 20 menit. Dan aku sudah selesai menyelesaikan bus masa. Melankolis habis. Oke. Jadi, aku akan review kecil-kecilan. Dan buku ini berhasil membawaku pada apa ya? Recall kenangan masa lalu dulu seperti apa. Bahwa rumah, kamar, tempat yang kita singgah, itu hanyalah benda mati. Cuman, yang hidup adalah dari kenangan yang kita ciptakan, dari setiap detail momen yang selalu ada dalam ruang hati kita, dan itu yang seakan membuat semua enggan untuk merelakan, tapi mau gimana pun juga hidup harus terus berjalan gitu. Hidup harus tetap melangkah. Ini bukunya heartwarming banget. Gimana ini cerita tentang tokoh utamanya yang bernama Coro, dan dia memiliki apa ya namanya itu ya, keponakan. Iya, jadi Coro ini tuh punya ayah, dan ayahnya bapak, dia sebutnya bapak. Bapaknya itu punya adik namanya Bibisari. Bibisari kemudian menikah, punya suami dan memiliki anak namanya Sachi. Dan kedekatan Sachi dan Coro ini di masa kecil cukup ini ya, apa namanya, dinamis banget dan dilematis juga, kayak ya taulah kehidupan eh, anak-anak tuh seperti apa, kayak eh, muncul trauma, terus habis itu muncul trauma. Sorry, bukan, misalnya kayak eh, beberapa hal yang akhirnya itu eh, apa ya, ada elemen-elemen emosi yang akhirnya eh, nggak tersampaikan gitu dalam eh, ya proses pendewasaan gitu. Dan akhirnya pas ketika dewasa dan mereka bertemu, ya disitulah pelarayan segala macam. Dimana eh, pasti setiap dari kedua tokoh tuh punya eh, emosi dan traumanya masing-masing, dan bagaimana mereka tuh akhirnya bisa gitu loh buat ngehandle. Dan aku suka sekali dengan kata-kata ini. Sebentar. Mana ya? Tuh. Coro yang masih merindukanmu, mungkin coro kanak-kanak yang kangen sama sepupu. Oh ya, sepupu, sorry, bukan keponakan. Maaf. Oh, keponakan mah. Eh, keponakan apa sepupu sih? Sepupu ya? Iya, sepupu. Ya, sepupu. eh
Aku ulangi lagi ya. Cara yang masih merindukanmu mungkin cara kanak-kanak yang kangen sama sepupunya yang ketemu buku itu. Temennya main tebak-tebakan di mobil, yang suka sekali buku To Kill a Mockingbird. Demi Tuhan, aku bahkan tak tahu buku favoritmu sekarang. Kita sekarang sama sekali tidak terhubung. Aku tak mengenalmu, keseharianmu, buku yang kau suka, dan kenapa kau menyukainya. Aku tidak tahu kisah cintamu, pria-pria dalam hidupmu, kesedihanmu. Kita ini dua orang dewasa yang berbeda. Apa sih yang betul-betul bisa kita bicarakan selain nostalgia? Ini kayak relate banget kayak untuk nggak segala jenis relationship gitu, nggak cuman apa namanya about male and female ya romantic ways, cuman kayak gimana friendship gitu loh, friendship family juga. Dan aku merasa emang dewasa ini tuh bener-bener proses yang begitu apa ya, nano-nano banget gitu loh, kayak di mana satu sisi ya life must go on gitu loh, kayak hidup harus terus berjalan dan mau gak mau, dan kamu punya tujuan gitu, sedangkan tujuan kamu tuh berbeda dengan teman-teman kamu sebelumnya, gimana kayak yang udah menemani dari kecil segala macam. Itu sedih sih, kayak kenapa ya harus harus bertumbuh dan kita harus kehilangan itu semua gitu. Kenapa nggak bisa bareng-bareng terus gitu kan? Kenapa harus kita nggak akhirnya nggak saling terhubung gitu? Meskipun kayak sekarang sekarang udah semakin canggih loh teknologi segala macam. Tapi kenapa ya kayak keterikatan tuh malah memudar gitu, kayak pribadi aku juga merefleksikan kalau aku merasa gitu, dan aku punya perasaan bahwa kalau aku melakukan itu ke orang lain kayak misal untuk terus saling terhubung segala macam, aku bukan gak ada gairah ya, lebih ke apa ya, itu perasaan yang mungkin meragukan untukku, jadi aku memilih untuk tidak melakukannya. Jadi aku memilih tidak memiliki hubungan yang mendalam, atau aku lebih baik menjauhi hubungan-hubungan yang deep connection. Tapi pada akhirnya itu juga akhirnya uh, apa ya? Itu ada plus minusnya sih. Cuma kadang kita hanya tahu orang dari sebatas coverage segala macam. Dan ya begitu rumit hubungan ya relation dengan orang uh, yang kita sayangi, dan itu hard, dan untuk tetap terjalin dalam dimensi dan koneksi yang saling terhubung tuh sangat rumit juga. Dan buku ini tuh membawa kita pada refleksi itu gitu, bahwa tidak selamanya kita tertambat pada kehidupan sebelumnya. Dan ya, ini aku juga suka cerita dari keluarga kecil mereka, Bibi Sari, paman siapa sih namanya, Giovridis dan bapak. Mereka keluarga yang begitu hangat, sangat support, dan ya ketika dewasa nanti kita pasti akan punya kebijaksanaannya masing-masing dalam menentukan pilihan dari banyaknya pilihan, dan mana akhirnya kita ya belajar menghargai, menerima, dan tidak memikirkan diri sendiri. 5/5 kalian wajib baca. Oke, ini udah setengah jam. So, yeah, thank you. Aku akhiri segmen Read With Me.
hari ini. Bye, sampai jumpa.